Hai sahabat Bawaslu, saya Mantili dari Bawaslu Sumut. Hari ini tepatnya tanggal 9 April, kita sedang merayakan ulang tahun Bawaslu yang ke-13. 13 tahun Bawaslu mengawasi untuk demokrasi. Di dalam perannya sebagai lembaga yang mengawasi dan juga di dalam perannya untuk menegakkan hukum di dalam proses pemilu, dan juga untuk mencegah berbagai ketidakberesan dalam proses pemilu, menyediakan mekanisme komplain masyarakat, dan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan bagi masyarakat Indonesia dalam proses pemilu. Nah, untuk mengetahui nih bagaimana pendapat dan pandangan masyarakat dengan kehadiran Bawaslu selama 13 tahun, sudah hadir bersama dengan kami, dengan kita di Bawaslu Sumut, Bang Nazir Salim Manik. Apa kabar nih Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Sumut, benar ya Bang? Iya. Dan tamatan dari FISIP juga ya Bang Usu, sama dengan saya ya Bang ya. Kebetulan. Baik nih Bang, kalau tadi di awal aku menyampaikan tentang 13 tahun nih Bawaslu sebagai lembaga yang mengawal demokrasi. Menurut Abang nih gimana nih, selama 13 tahun Bawaslu mengawal demokrasi dalam perannya ya, Abang gimana nih menurut Abang? Ya, Bawaslu ini adalah lembaga yang seperti disampaikan tadi punya peran yang sangat strategis, yaitu membuka seluas-luasnya mekanisme komplain. Berarti ada asumsi mungkin dulu yang muncul di para pembuat kebijakan bahwa masa transisi pasca reformasi itu banyak perubahan dari kita, situasi pemilu yang kurang bebas, kurang jurdil dan sebagainya, perlu dibentuk lembaga seperti Bawaslu itu untuk memberi ruang kepada publik bisa menyampaikan komplain dan sebagainya. Kalau saya menilai ya, istilah yang mungkin banyak juga dipakai oleh para pengamat dan pakar, Bawaslu ini menurut yang saya lihat telah berupaya dengan sungguh-sungguh sebenarnya ikut berperan sebagai penjaga kualitas hasil pemilu. Jadi teman-teman KPU lebih misalnya pada pekerjaan-pekerjaan teknis di lapangan yang sangat banyak macam ragamnya itu, maka Bawaslu secara beriringan bersama-sama melakukan dari awal sampai finishingnya proses tahapan itu, memastikan seluruh prosedur, seluruh mekanisme, seluruh hasil itu tidak hanya saja dapat diterima oleh publik, tapi juga ya tidak ada komplain-komplain seperti pada masa lalu, dituduh tidak bebas, tidak jujur, kemudian ada upaya-upaya TSM dan sebagainya. Pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya tugas Bawaslu, karena prinsipnya begini kan, KPU mengerjakan seluruh proses perencanaan pelaksanaan tahapan, maka Bawaslu harus hadir di setiap peristiwa itu. Bahkan begitu. Bahkan ini mudah-mudahan bukan juga bagian dari menghindar dari masalah. Sangat mungkin bila pertama kali orang merasa dirugikan terhadap sebuah proses atau hasil, mungkin tahun ke-13 ini sudah mulai terframe dia. Ya kita harus ke Bawaslu. Karena sebenarnya mekanisme komplain itu tidak harus di dalam prakteknya, di lapangan
Misalnya pada hari H pemilihan atau pemilu sebenarnya kan tidak harus mekanisme komplain yang berbentuk laporan kepada Bawaslu, tapi di hari H kan bisa saja kepada KPPS. Zaman dulu masih ada rekap PPS, misalnya sekarang kan sudah ke PPK. Tapi dengan adanya Bawaslu mau tidak mau, jadi perhatian masyarakat, publik, para peserta itu langsung lihat, oh sudah ada spesifik, kita ke lembaga pengawas. Karena kan komplain menyatakan salah terhadap pekerjaan kita, orang komplain ke kita kan, kita akan selalu berusaha menyatakan pekerjaan kita sudah benar. Maka ada pilihan sekarang, ada yang namanya Bawaslu. Saya kira ya mungkin ini kerja berat ya. Kerja berat bagi Bawaslu karena tidak hanya image masih baru, kemudian lembaga yang sebenarnya bekerja tidak teknis pelaksana, tapi di ujung penerimaan dan kepercayaan publik itu mau tidak mau peran Bawaslu menjadi berperan besar. Kira-kira kalau direkap kan begini, yang komplain itu misalnya di proses rekapitulasi ini sebagai analogi saja, ya tugas para saksi itu kan ya memang komplain, namanya dia dirugikan, misalnya calon legislatifnya, partai politiknya, ataupun pendukungnya. Dan yang biasa dikomplain itu kan biasanya penyelenggara teknis, yaitu KPU dan jajarannya. Nah, seringkali pendapat hukum, pendapat pengawasan dari pengawas itu menjadi menentukan bagaimana tindak lanjut terhadap dari komplain. Jadi setelah saksi, berikutnya kan ditanya siapa? Bagaimana rekan-rekan pengawas? Ini mau tidak mau memaksa pengawas pemilu di segala tingkatan harus meningkatkan kompetensinya. Karena bayangkan saja satu PTPS itu kerja itu secara teknis dia kalau di KPPS itu ada 7-9 orang, saksi sekian orang sesuai dengan jumlah peserta, tapi PTPS-nya kan cuma satu. Dia harus mengamati semua perilaku yang ada di dalam TPS. Itu contoh saja. Berarti menunjukkan bahwa pekerjaan pengawasan itu menjadi sangat penting. Makanya saya bilang tadi, kualitas pemilu juga harus mendapatkan perhatian yang khusus, bahwa ini tidak hanya sekedar mekanisme dan prosedur, tapi di ujung bagaimana publik menerimanya sebagai sebuah hasil yang baik dan fair gitu ya. Seperti tagline-nya Bawaslu, menegakkan keadilan pemilu. Itu keadilan ini kan perspektifnya luas, maka posisi Bawaslu di situ menjadi harus terus berkembang, banyak berkreasi, banyak membangun kompetensi di internal. Saya kira begitu. Berarti dengan 13 tahun Bawaslu hadir ya Bang ya, sudah mampu berarti ya menjawab keraguan masyarakat dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis. Ya, terlepas dari masih ada mungkin ketidakpuasan publik atau setidaknya peserta di sana sini. Kami misalnya sebagai pemantau pada beberapa event terakhir menilai Bawaslu adalah salah satu kanal yang memang harus dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk menghindari konflik horizontal. Jadi alhamdulillah keterbukaan tangan Bawaslu di setiap daerah itu menurut kami setidaknya di Sumatera Utara itu meminimalisir, mohon maaf, seperti pemilu-pemilu sebelumnya kan ada kita dengar kisah
kantor KPU dibakar, petugas PPK dipukuli. Ya, itu karena kenapa? Karena mekanisme komplain itu tidak berjalan. Nah, sekarang tantangannya dengan perayaan 13 tahun ini itu sudah berjalan ya. Orang sudah paham, sudah mengenal bahwa ada Bawaslu. Sekarang menjadi tantangannya adalah kita sebagai lembaga, menurut saya saran kita, Bawaslu harus terus mengevaluasi secara kualitatif pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu dengan berbagai cara. Saya dengar misalnya ada SKPP yang melibatkan mahasiswa, anak-anak muda milenial, kemudian ada sosialisasi, partisipasi, pengawasan. Itu sesuatu yang membuat publik harusnya semakin percaya, semakin paham dan mau terlibat. Karena orang yang melapor itu kan begitu. Orang yang melapor harusnya orang yang punya kesadaran ada tempat melapor. Kedua, apa yang mau dilaporkan, bagaimana cara melapor, dan apa outputnya. Karena tidak bisa kita berharap misalnya kita bebani Bawaslu itu misalnya lebih bekerja pada temuan dengan keterbatasan jumlah personil dan waktu yang diatur begitu rigid oleh undang-undang misalnya dalam menangani proses penanganan pelanggaran dan sebagainya. Ya, kita harus apresiasi Bawaslu sudah mendapat tempat. Kami setidaknya merasakan ketika pemilu 2019 kami sebagai masyarakat sipil, pemantau pemilu begitu dipermudah secara administrasi oleh Bawaslu Republik Indonesia dan jajarannya. Dan ini lebih penting sebenarnya kita bekerja di hal-hal yang substansi. Jadi mengurangi beban-beban administrasi pekerjaan-pekerjaan pemilu ini itu harus kita sederhanakan, tapi lebih pada pelibatan semua pihak. Tidak hanya kami masyarakat yang menyatakan dirinya pemantau pemilu, karena sesungguhnya seluruh warga negara Indonesia adalah pemantau pemilu, adalah pengawas pemilu. Tapi ada namanya sekarang Bawaslu, tentu kita percayakan secara teknis itu dilakukan oleh lembaga yang bernama Bawaslu. Ini karena keterbatasan waktu nih ya Bang ya. Jadi ini pertanyaan terakhir nih. Kalau Abang tadi sebenarnya udah bagikan saran, udah bagikan hal-hal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama 13 tahun. Kalau saran dari Bang Nazir sendiri, apa yang perlu di-upgrade oleh Bawaslu, terkhusus Bawaslu Sumut untuk perwujudan pemilu demokratis yang ideal? Apa yang harus dilakukan? Ya, di-upgrade. Satu, sebenarnya meningkatkan kompetisi personil itu kan gak ada habisnya. Bawaslu Sumut misalnya saya lihat secara personil sudah lebih dari cukup. Harusnya personilnya dari berbagai disiplin ilmu, pengalaman sudah cukup lah. Saya kalau mau belajar pemilu nggak usah jauh-jauh kemana-mana, datang saja ke kantor Bawaslu Sumut, keluar sejam 2 jam kemudian kita seperti merasa sudah advance saja soal pemilu misalnya. Kalau kita berdiskusi dengan berbagai masalah yang dihadapi. Sekarang saya melihat bahwa itu harus digetok tularkan ke teman-teman di kabupaten kota, dan lebih penting lagi pada saat sebelum event pemilu, badan ad hoc itu sudah dipastikan informasi tentang kebijakan, tentang regulasi itu jangan terlalu banyak yang bias sampai ke bawah, sehingga tidak menimbulkan perdebatan misalnya di tingkat terbawah antara jajarannya KPU dan jajarannya Bawaslu berbeda pandangan. Tapi kita juga tidak menyatakan bahwa ini harus kompaknya, pokoknya apa kata KPU itu kata Bawaslu, apa kata Bawaslu itu kata KPU. Harusnya Bawaslu mengajak seluruh jajarannya berkompetisi meningkatkan kualitas pemilu, seperti seolah-olah mereka juga pelaksana teknis. Karena semua yang dilakukan oleh penyelenggara teknis itu harus dipahami oleh pengawas. Peningkatan yang dilakukan, berbagai kegiatan dilakukan Bawaslu Sumut, kalau saya lihat ini mungkin perlu dilakukan
jauh hari sebelum pemilu. Misalnya fungsi-fungsi pencegahan itu pelibatan kelompok-kelompok masyarakat dan masyarakat secara luas itu jangan hanya ditekankan pada saat proses tahapan berjalan. Karena konsentrasi kawan-kawan Bawaslu juga kan fokus kepada tahapan, tapi sementara melakukan sosialisasi. Kalau bisa, misalnya sebelum event pemilu 2024, kita punya waktu 1, 2, 3 tahun menuju ke arah sana. Itulah yang harus dilakukan oleh Bawaslu sekarang. Tidak hanya mengenalkan bahwa ada lembaga yang perannya menampung yang istilah kita tadi menerima mekanisme komplain. Tapi kan bisa juga mengedukasi. Toh sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, ini semua pihak kan harus berkontribusi membantu melakukan penyadaran kepada masyarakat seperti apa sebenarnya pemilu yang jurdil dan luber ini. Karena Bawaslu sudah melakukan itu, tinggal dilakukan saja. Saya kira seperti Bawaslu Sumut ini tantangannya kan karena wilayah yang luas, daerah administrasi yang banyak, masyarakat yang homogen. Ini tentunya harus ada penyesuaian dan komunikasi dengan berbagai pihak. Saya kira itu. Itu saja terakhir, Bang. Iya. Demikian wawancara kita dengan Bang Nazir untuk 13 tahun Bawaslu mengawasi untuk demokrasi. Sahabat Bawaslu, demikian.